Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Update. Masih bersama saya Rian Antono dalam segmen khusus Bedah Data. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah menghentikan kebocoran kekayaan negara saat menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan Kebumen, Jawa Tengah. Di hadapan petambak dan masyarakat, Presiden menyebut Indonesia memiliki sumber daya yang sangat besar, namun selama ini belum sepenuhnya dinikmati rakyat akibat masih terjadinya kebocoran kekayaan negara. Prabowo menyebut pemerintah akan memprioritaskan proyek-proyek produktif yang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah serta memperkuat pendapatan masyarakat. Prabowo juga menyoroti tingginya produktivitas tambak udang di Kebumen yang mampu menghasilkan hingga 40 ton per hektar dan telah menyerap ratusan tenaga kerja lokal. Kedepan, pemerintah akan memperluas pengembangan budidaya udang dan perikanan di sejumlah wilayah sebagai strategi memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong devisa ekspor nasional. Bagaimana, Menko? Saya tegaskan bahwa Indonesia sungguh-sungguh sangat kaya, tapi terlalu banyak kekayaan kita bocor, dan kebocoran ini harus kita hentikan. Dan saya bertekad, saya akan berusaha sekeras tenaga saya dan tenaga semua pembantu saya. Kita akan berbuat apa saja yang diperlukan untuk menghentikan kebocoran kekayaan rakyat Indonesia. Karena kekayaan itu harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya, pemirsa, Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alamnya. Batu bara, nikel, sawit, tembaga, hingga hasil laut diekspor ke seluruh dunia dan menghasilkan ratusan miliar dolar setiap tahunnya. Namun di tengah besarnya kekayaan tersebut muncul satu pertanyaan besar. Kenapa Indonesia masih sering kekurangan dolar? Kenapa rupiah mudah melemah? Dan kenapa penerimaan negara masih tertinggal dibandingkan dengan negara lain? Dan ternyata Presiden Prabowo Subianto menyebut ada kebocoran nilai ekonomi nasional yang terjadi selama puluhan tahun. Apa saja itu? Kita bahas lengkapnya pemirsa dalam Bocor di Hulu Kalah di Hilir. Saatnya Indonesia merebut kembali nilai ekonomi nasional. Kita akan melihat seperti apa data-data yang telah kami rangkum dalam segmen Bedah Data kali ini. Ya, kita sendiri memang telah mengetahui bahwa Presiden Prabowo murka dan mengetahui juga bahwa RI kalah jauh dibandingkan sejumlah negara termasuk Kamboja. Dan Presiden Prabowo Subianto ini menyoroti besarnya kebocoran nilai ekonomi Indonesia saat menyampaikan pidato RAPBN 2027 di DPR RI kemarin. Dan dalam pidatonya, Prabowo memang menegaskan APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan alat untuk melindungi rakyat dan memastikan kekayaan Indonesia benar-benar kembali ke dalam negeri. Di tengah tekanan geopolitik global, perang, dan ketidakpastian ekonomi dunia, pemerintah menilai Indonesia harus memperkuat pengelolaan sumber daya alam, devisa ekspor, pangan, energi, hingga industrialisasi. Presiden Prabowo juga menekankan Indonesia sesungguhnya memiliki kekayaan alam yang sangat besar. Dan untuk membahas data tersebut, kami telah menghadirkan sejumlah data, dua data di slide pertama pemirsa. Kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana potensi devisa strategis dari komoditas-komoditas ada yang sebagai contoh. Karena memang sepanjang 2025 ekspor minyak kelapa sawit, misalkan salah satu contohnya pemirsa di sini. Kita akan melihat pada minyak sawit pemirsa di tahun 2025 ini mencapai 23 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 391 triliun rupiah. Sementara itu setelah dari minyak sawit dari 23 miliar dolar Amerika Serikat, kita akan ke batu bara yang di atasnya pemirsa, dan juga capaian batu bara di tahun 2025 ini mencapai 30 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 510 triliun rupiah. Sementara ekspor paduan besi di sini pemirsa mencapai 16 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 272 triliun rupiah, di mana memang total 3 komoditas strategis tersebut ini secara akumulasi pemirsa menghasilkan devisa lebih dari 65 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.100 triliun rupiah per tahun. Namun di balik besarnya devisa ekspor, Prabowo ini menilai Indonesia belum mampu mengkonversi kekayaan itu menjadi penerimaan negara yang kuat. Presiden menyebut rasio penerimaan negara Indonesia terhadap PDB masih menjadi salah satu yang terendah di antara negara-negara G20. Dan kita akan langsung melihat ke grafis yang sebelahnya pemirsa. Ini adalah paradoks fiskal RI terendah di G20 dan juga ASEAN. Kami menghadirkan beberapa data-data negara-negara di G20 pemirsa. Ini merupakan data dari IMF tahun 2025 yang menunjukkan rasio penerimaan negara Indonesia di
tahun 2024 ya hanya sebesar 11% saja untuk Indonesia, pemirsa. Dan bisa dikatakan ini 11% hingga 12% terhadap PDB, katakanlah seperti itu. Angka ini tentu saja masih jauh di bawah Kamboja yang sudah mencapai 15% terhadap PDB negaranya, India sebesar 20%, lalu juga kita melihat ada Filipina sebesar 21% dan juga Meksiko sebesar 25%. Dan nyatanya Indonesia pun masih tertinggal dibanding Malaysia, pemirsa. Prabowo menilai kondisi ini memang menjadi sebuah ironi besar sebab di tengah pertumbuhan ekonomi yang stabil dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, basis penerimaan negara Indonesia justru masih sempit. Masalahnya bukan hanya soal rendahnya penerimaan negara, pemirsa, sebab di saat yang sama Indonesia sebenarnya terus mencatat surplus ekspor dan menghasilkan dolar dalam jumlah besar. Pertanyaannya kemana ya hasil dolar hasil ekspor itu pergi? Kita akan melihat ironinya, pemirsa, di slide selanjutnya. Ya, ini kami telah menghadirkan pemirsa beberapa data ekspor, impor, dan neraca dagang dalam jumlah miliar dolar Amerika Serikat. Memang ini penghasil dolar, tapi dolar tak tinggal di dalam negeri, pemirsa. Setelah kita menyoroti rendahnya penerimaan negara dibanding besarnya kekayaan alam, masalah lain ini kemudian muncul. Indonesia sebenarnya terus mencatatkan surplus ekspor, namun pasokan dolar di dalam negeri tetap terbatas. Dan kami akan menghadirkan datanya, pemirsa. Ini adalah data akumulasi dari ekspor, impor, dan juga surplus atau defisit dari Indonesia itu sendiri. Indonesia memang tidak pernah lagi, pemirsa, mencatatkan defisit neraca dagang, tepatnya sejak Mei 2020 hingga Maret 2026 surplus perdagangan sudah terjadi, pemirsa. Selama berapa? Selama 71 bulan. Itu tulisan saya jelek biar nggak apa. Lalu dalam periode tersebut total ekspor Indonesia ini juga mencapai lebih dari 1.500 miliar dolar Amerika Serikat. Sedangkan surplus neraca dagang ini mencapai 224 miliar dolar Amerika Serikat. Secara teori, surplus dagang seharusnya memperkuat pasokan dolar dan menambah cadangan devisa nasional. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Secara teori, jika ekspor terus surplus, maka CADEV atau cadangan devisa Indonesia harusnya ikut melonjak. Devisa sendiri adalah simpanan dolar milik negara yang digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan nilai tukar rupiah. Namun, data-data semua ini, pemirsa, justru menunjukkan kenaikannya justru relatif kecil. Seperti apa data CADEV-nya? Kita akan lihat di slide selanjutnya. Kita sudah melihat tadi surplusnya 71 beruntun, lalu juga data-data ekspor seperti apa. Kita akan melihat seperti apa cadangan devisa dan ekspor Indonesia, pemirsa. Karena memang meski ekspor dan surplus dagang terus besar, kenaikan cadangan devisa Indonesia relatif kecil. Pada Mei 2020, ini pemirsa. Pada Mei 2020, CADEV Indonesia berada di 130,5 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu kita bergeser ke ujung sini, di April 2026, CADEV Indonesia hanya naik menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Artinya hampir 6 tahun ini, pemirsa, hanya bertambah berapa? 15,7 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan total ekspor dan surplus dagang yang dibukukan oleh Indonesia. Kondisi ini munculkan pertanyaan besar, kemana sebenarnya devisa hasil ekspor mengalir? Kecilnya kenaikan CADEV ini kemudian terlihat langsung pada nilai tukar rupiah, sebab saat pasokan dolar dalam negeri tidak cukup kuat, maka rupiah menjadi lebih rentan melemah. Karena kita ketahui, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini telah menyebut selama puluhan tahun terjadi outflow of national wealth atau aliran kekayaan nasional ke luar negeri, karena menurut Prabowo Indonesia sebenarnya tidak pernah rugi dalam perdagangan barang karena ekspor selalu lebih besar dari impor. Namun keuntungan tersebut tidak sepenuhnya tinggal di dalam sistem keuangan domestik, pemirsa. Hal ini terlihat dari pergerakan nilai tukar rupiah yang justru terus melemah meski ekspor tinggi, pemirsa. Mungkin kita tahu, pemirsa, saat itu Mei 2020 pembanding kita selalu di 2020, pemirsa. Anggaplah di sini, ini Mei 2020, yang saat itu berada di 14.825 per dolar Amerika Serikat. Langsung saja kita membandingkan ke Mei 2026, yang lagi hot-hotnya saat itu sampai ke 17.700-an. Dan per pagi ini pun juga masih di 17.700
700-an melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Artinya dalam periode surplus dagang beruntun, rupiah justru terdepresiasi lebih dari 19% pemirsa. Dan kondisi ini menunjukkan bahwa surplus dagang saja tidak cukup untuk memperkuat rupiah. Yang menjadi persoalan utama apakah hasil devisa, hasil ekspor benar-benar masuk dan tinggal dalam negeri. Pemerintah kini mulai memperketat aturan devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHSDA karena mulai 1 Juni 2026, devisa hasil ekspor SDA wajib masuk ke Bank Himpunan Bank Negara atau Himbara. Pemerintah berharap langkah ini bisa menambah pasokan dolar di dalam negeri, memperkuat CADEV, dan menjaga stabilitas rupiah. Dari sinilah pemerintah melihat ada masalah yang lebih besar dibandingkan sekedar pergerakan rupiah, yaitu terjadinya outflow of national wealth atau aliran kekayaan nasional ke luar negeri. Sederhananya, Indonesia memang mendapatkan uang dari ekspor pemirsa, tapi sebagian uang itu tidak menetap dan berputar di dalam perekonomian domestik. Bocor ratusan miliar dolar kekayaan nasional tak sepenuhnya tinggal di RI setelah melihat surplus dagang yang terus besar namun CADEV dan rupiah tidak kuat. Sehingga pemirsa, pemerintah ini memang menilai ada masalah yang lebih besar, yaitu outflow of national wealth atau aliran kekayaan nasional ke luar negeri. Kita akan melihat seperti apa di sini neraca ekspor impor kumulatif karena memang data BPS menunjukkan sepanjang tahun 2004 hingga tahun 2025. 2004 sampai 2025, pemirsa, Indonesia membukukan surplus perdagangan kumulatif mencapai 436 miliar dolar Amerika Serikat. Artinya selama puluhan tahun Indonesia sebenarnya lebih banyak menjual barang ke luar negeri dibandingkan membeli dari luar. Namun di saat yang sama terjadi arus keluar atau net outflow dalam jumlah yang sangat besar. Untuk memahami besarnya kebocoran tersebut, pemerintah melihat data inflow dan outflow uang nasional. Inflow adalah uang yang masuk ke dalam negeri, sedangkan outflow adalah uang yang keluar dan tidak tinggal di sistem keuangan domestik. Hasilnya menunjukkan jumlah outflow Indonesia sangat besar selama 2 dekade terakhir. Lalu kita juga akan melihat pemirsa data selanjutnya. Ya, masih dari inflow outflow uang kumulatif 2004 hingga 2025. Ini akumulasi arus dana keluar Indonesia sepanjang 2004 hingga 2025 yang mencapai 343 miliar dolar Amerika Serikat. Fenomena ini memang menunjukkan bahwa sebagian besar keuntungan dari ekspor tidak sepenuhnya tinggal dalam keuangan sistem keuangan domestik, dan jika dihitung dari total surplus dagang 436 miliar dolar AS yang benar-benar tersisa dan mengendap dalam negeri hanya 93 miliar jika kita bandingkan dengan grafis sebelumnya pemirsa. Kondisi ini menjadi peringatan besar bagi perekonomian Indonesia sebab tantangan utama bukan hanya meningkatkan ekspor tapi memastikan hasil ekspor tetap benar-benar kembali dan berputar di dalam negeri. Pemerintah menilai besarnya outflow tersebut tidak terjadi begitu saja. Ada sejumlah praktik dalam perdagangan internasional yang diduga menjadi celah kebocoran kekayaan nasional. Salah satunya adalah under invoicing atau pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah dari nilai sebenarnya. Dan kami juga telah menyiapkan data itu pemirsa, under invoicing kumulatif Indonesia per miliar dolar Amerika Serikat datanya. Setelah menyoroti besar outflow kekayaan nasional, Presiden Prabowo Subianto juga bongkar praktik ilegal dalam perdagangan ekspor Indonesia, dan praktik tersebut dikenal dengan nama under invoicing atau pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah dari nilai sebenarnya. Prabowo menyebut praktik ini menjadi salah satu penyebab kebocoran kekayaan nasional selama puluhan tahun. Dalam paparan pemerintah, nilai ekspor under invoicing Indonesia secara kumulatif dari tahun 1991 pemirsa hingga sampai di tahun 2024 mencapai 908 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 16.000 triliun rupiah. Dan praktik ini sebagai bentuk fraud atau penipuan dalam perdagangan internasional. Dan under invoicing ini terjadi ketika nilai ekspor yang dilaporkan dalam dokumen resmi dibuat lebih rendah dari nilai sebenarnya. Akibatnya kewajiban pajak, royalti, hingga penerimaan negara ini menjadi lebih kecil pemirsa dari jumlah yang seharusnya pemirsa. Dan pemerintah menilai praktik ini membuat sebagian besar keuntungan ekspor tidak masuk ke dalam sistem keuangan domestik, dan kondisi inilah pemirsa yang menjadi penyebab mengapa Indonesia kaya sumber daya alam namun manfaat ekonominya belum sepenuhnya dirasakan di dalam negeri. Lihat potensi kebocorannya 16.000 triliun rupiah pemirsa. Dan pemirsa, fenomena ini sebetulnya mulai menunjukkan dan memperlihatkan bahwa tantangan besar Indonesia ke depan bukan hanya meningkatkan ekspor atau pertumbuhan ekonomi, sebab Indonesia sebenarnya sudah memiliki kekayaan alam dan sumber devisa yang sangat besar. Namun persoalannya adalah
Bagaimana memastikan nilai ekonomi dari kekayaan tersebut tidak bocor ke luar negeri, dan pemerintah kini mulai memperketat aturan devisa hasil ekspor, pengawasan perdagangan hingga praktik manipulasi nilai ekspor. Tujuannya agar kekayaan Indonesia tidak hanya sebesar ataupun tidak besar secara angka di atas kertas, tapi benar-benar tinggal berputar dan memberikan manfaat bagi perekonomian dalam negeri. Demikian segmen Berdata, kita kembali ke Nusantara Economic Updates.